Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Julianto. NIM saya 124050515. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan membuat tugas yang bertemakan sejarah pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kaya sejarah dan berperan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahasa Indonesia juga memiliki sejarah dan kompleks. Bahasa Indonesia juga berakar dari bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Asal mula bahasa Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa fase penting. Yang pertama, pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut mempengaruhi bahasa Melayu. Yang keempat, standarisasi dan pengembangan sejak penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan melalui berbagai lembaga, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ada di Indonesia. Pertama itu ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu dulunya adalah bahasa penghubung yang ada di Nusantara ini sejak abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan oleh pedagang asing dan bahasa pembelajaran budaya dan agama di zaman Sriwijaya. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa internasional pada Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta tahun 2018. Bahasa Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi. Perkembangan ini juga ditandai dengan banyaknya kosakata baru yang muncul. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengalami beberapa perubahan ejaan seperti ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, dan ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disingkat dengan EYD. Indonesia tidak lepas dari peran Muhammad Tabrani Surjowitijro. Mengapa kita harus mengetahui sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia? Karena memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya memberi kita wawasan tentang masa lalu, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjaga dan memanfaatkan bahasa ini dengan sebaik-baiknya di masa depan. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.